Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri Malam, tempat di mana kisah-kisah menyeramkan dan pengalaman horor mengisi setiap sudut malam Anda. Malam ini kami akan membawa Anda ke sebuah pabrik tua angker, di mana seorang penjaga malam mengalami kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Untuk memberi semangat, saya terima kasih. Jika kalian punya cerita horor menarik, bisa kirimkan ke email kita. Ini cerita saya tulis sendiri, hanya untuk hiburan semata. Tanpa lama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Meski masih dihantui oleh kejadian mengerikan sebelumnya, Guntur memutuskan untuk tetap bekerja. Kali ini untuk shift malam dia ditemani oleh rekan kerjanya, Andi. Kehadiran Andi membuat Guntur merasa sedikit lebih tenang. Pukul 11 malam, Guntur dan Andi sedang melakukan patroli rutin di area pabrik. Mereka berbincang santai mencoba mengusir keheningan malam yang lebih mencekam. Lampu di sepanjang koridor berkedip-kedip, kemudian padam sepenuhnya. Guntur dan Andi saling berpandang-pandangan dengan cemas. Mereka menyalakan senter dan melanjutkan patroli dengan waspada. Saat mereka mendekati ruang produksi, terdengar suara mesin yang menyala dari dalam. Andi mengernyitkan dahi. Bukankah seharusnya tidak ada yang bekerja malam ini? Dengan hati-hati mereka membuka pintu ruang produksi. Pemandangan di dalam membuat keduanya terpaku. Mesin-mesin beroperasi sendiri tanpa ada operator. Bahan-bahan produksi bergerak di atas seolah-olah sedang diproses oleh tangan-tangan tak kasat mata. Mereka tiba-tiba terdengar suara tawa anak kecil dari sudut ruangan. Guntur dan Andi mengarahkan senter ke sumber suara hanya untuk melihat sebuah boneka usang yang tersenyum lebar ke arah mereka. Andi menelan ludah. Guntur, ayo kita keluar dari sini. Namun saat mereka berbalik untuk keluar pintu ruang produksi, terbanting menutup. Mereka mencoba membukanya, tapi pintu itu seolah terkunci dari luar. Suara tawa anak kecil kembali terdengar. Boneka usang itu kini berdiri tepat di belakang mereka. Matanya kosong menatap tajam dan senyumannya yang makin lebar memperlihatkan deretan gigi tajam. Guntur dan Andi berteriak ketakutan mencoba mencari jalan keluar, namun ruang produksi yang tadinya luas kini terasa semakin sempit. Bayangan-bayangan gelap mulai bergerak di sekeliling mereka dan suara-suara berbisik mengerikan memenuhi udara. Di tengah kekacauan itu, Guntur menyadari bahwa kejadian horor di pabrik ini bukan hanya dialaminya sendiri. Kini dengan adanya Andi sebagai saksi, dia tahu bahwa semua ini nyata. Dengan jantung berdebar kencang, Guntur dan Andi berhasil memaksa pintu ruang produksi terbuka. Mereka berlari sekuat tenaga, menyusuri koridor. Suara tawa anak kecil dan deru mesin masih terdengar mengejar di belakang mereka. Nafas mereka terengah-engah saat tiba di ujung koridor hanya untuk menemukan pintu keluar terkunci rapat. Guntur dan Andi saling pandang dengan panik mencari jalan keluar untuk tangga darurat. Saru Guntur tiba-tiba menuju ke arah pintu kecil di sudut koridor. Tanpa pikir panjang mereka bergegas ke arah tangga darurat. Begitu pintu dibuka, mereka dihadapkan pada kegelapan pekat. Tangga besi yang menuju ke bawah tampak berkarat dan rapuh, menimbulkan suara berderit mengerikan setiap kali diinjak. Dengan tangan gemetar, Guntur dan Andi mulai menuruni tangga. Senter mereka hanya mampu menerangi beberapa anak tangga. Di depan sementara kegelapan pekat menyelimuti sisa ruangan. Setiap langkah terasa berat dan mencekam. Udara di tangga darurat terasa lembab dan pengap dengan bau aneh yang membuat mual dari kegelapan di bawah. Sesekali terdengar suara-suara aneh seperti bisikan atau geraman pelan. Tiba-tiba Andi tersandung dan nyaris terjatuh. Guntur berhasil menangkap tangannya tepat waktu. Saat mereka berhenti sejenak untuk menenangkan diri, mereka mendengar suara langkah berat yang menuruni tangga dari atas. Dengan panik mereka mempercepat langkah, namun semakin jauh mereka turun, semakin aneh lingkungan di sekitar mereka. Dinding tangga darurat kini dipenuhi tulisan-tulisan aneh dan simbol-simbol mengerikan
yang seolah bergerak dalam cahaya senter. Di tengah ketakutan yang mencekam, Guntur dan Andi tidak tahu apakah mereka sedang menuju ke keselamatan atau justru semakin dalam jantung keanehan pabrik ini. Yang mereka tak tahu hanyalah mereka harus terus bergerak berusaha untuk keluar dari gedung horor ini. Apapun yang mengejar mereka dari atas semakin dekat. Saat mereka mencapai dasar tangga darurat, Guntur dan Andi merasakan hembusan nafas dingin di teguk mereka. Dengan gemetar mereka menoleh ke belakang dan melihat sosok tinggi besar yang mengejar mereka. Dalam cahaya remang-remang senter mereka bisa melihat mata merah menyala dan taring tajam yang pucat dari mulut sosok itu. "Lari!" teriak Guntur panik. Mereka berdua berlari sekencang-kencangnya, mengabaikan rasa lelah dan takut yang menghantuinya. Mereka akhirnya tiba di lantai dasar dan merobos pintu darurat, menemukan diri mereka di lobi kantor utama yang gelap. Tanpa pikir panjang, Guntur dan Andi berlari menuju lift berhadap bisa turun ke lantai basement dan menemukan jalan keluar dari sana. Dengan tangan gemetar, Guntur menekan tombol lift berkali-kali. "Ayolah cepat, ayo, seru Andi, matanya terus menatap ke arah tangga darurat. Takut sosok mengerikan itu makin muncul setiap saat. Akhirnya pintu lift terbuka, mereka segera masuk dan Guntur cepat-cepat menekan tombol basement. Pintu lift mulai menutup dan untuk sesaat mereka merasa lega. Namun tepat saat pintu lift hampir tertutup, besar dan berkuku tajam menerobos masuk mencoba membuka paksa pintu lift. Guntur dan Andi berteriak ketakutan mundur ke sudut lift. Pintu lift bergetar hebat berusaha melawan ketakutan supernatural yang mencoba menerobos masuk. Dalam kepanikan itu, lift mulai bergerak turun, tapi kelegaan mereka hanya sesaat. Setelah turun beberapa lantai, lift tiba-tiba berhenti dengan sentakan keras. Lampu dalam lift berkedip-kedip lalu padam sebelumnya meninggalkan Guntur dan Andi dalam kegelapan total. "Apa yang terjadi?" bisik Andi dengan suara bergetar. Guntur mencoba menekan tombol-tombol di panel lift, tapi tidak ada respon. Lift itu macet terjebak di antara lantai dengan sosok mengerikan yang mungkin masih mengejar mereka. Dalam kegelapan yang pengap, Guntur dan Andi bisa mendengar suara cakaran dan gedoran dari luar. Semakin lama semakin keras dan mendekat. Guntur dan Andi berdiri gemetar, punggung mereka menempel rapat di dinding lift. Suara cakaran dan gedoran dari luar masih terdengar, membuat jantung mereka berdebar kencang. Tiba-tiba lampu di lift berkedip-kedip memberikan cahaya remang-remang yang tidak stabil. Dalam kedipan cahaya itu, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka seolah membeku. Seorang wanita, rambutnya yang hitam panjang menutupi sebagian wajahnya, tapi mereka bisa melihat kulit pucatnya yang tidak wajar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dan diam menatap mereka dengan mata yang kosong dan gelap. Guntur dan Andi terpaku, tak mampu bergerak atau bersuara. Mereka menutup mata, takutan yang luar biasa menyelimuti mereka. Dalam kepanikan itu mereka mulai berdoa dalam hati-hati, memohon keselamatan. "Ya Tuhan, tolong selamatkan kami," bisik Guntur lirih, diikuti oleh Andi yang juga mulai membaca doa-doa yang ia ingat. Saat mereka terus berdoa, sesuatu yang aneh terjadi. Lampu lift berhenti berkedip dan menyala stabil. Suara-suara mengerikan dari lift perlahan memudar dan ketika mereka memberikan diri untuk melihat ke sudut lift, sosok wanita berambut panjang itu telah menghilang. Lift bergetar pelan dan mulai bergerak lagi. Guntur dan Andi saling memandang dengan takjub dan lega. Mereka tidak yakin apa yang baru saja terjadi, tapi mereka merasa bahwa doa-doa mereka telah dijawab. Beberapa saat kemudian pintu lift terbuka di lantai dasar. Guntur dan Andi bergegas keluar masih dengan napas terengah-engah dan tubuh gemetar. Mereka berlari keluar gedung tanpa menoleh ke belakang. Saat akhirnya berada di luar di bawah cahaya bulan, mereka berhenti sejenak melihat sesuatu sama lain. Mereka menyadari bahwa mereka baru saja mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. "Apa yang baru saja terjadi?" tanya Andi masih tidak percaya. Guntur mengalahkan kepala. "Aku tidak tahu, tapi yang aku tahu kita selamat
berkat doa kita. Mereka berdua merenungkan pengalaman mengerikan sekaligus ajaib yang baru saja mereka alami. Satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah memandang pabrik itu dengan cara yang samalah. Guntur dan Andi masih dengan nafas terengah-engah dan tubuh gemetar berjalan menuju pos satpam. Mereka berharap bisa menemukan ketenangan dan keamanan. Sesampainya di pos satpam, mereka segera mengunci pintu dan menyalakan semua lampu. Guntur menjatuhkan diri di kursi, sementara Andi bersandar pada dinding. Keduanya mencoba menenangkan diri dan mengobrol satu sama lain. Kita harus bertahan sampai pagi, kata Guntur. Suaranya masih bergetar. Andi mengangguk lemah, tidak mampu berkata-kata. Namun ketenangan mereka tidak bertahan lama. Baru beberapa menit berlalu, mereka mulai mendengar suara-suara aneh dari luar pos satpam. Awalnya suara itu terdengar seperti bisikan samar, lalu perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Suara tangisan anak kecil, tawa wanita yang melengking, dan geraman rendah yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Guntur dan Andi saling pandang dengan cemas. Mereka tahu bahwa seharusnya tidak ada siapa-siapa pun di luar sana pada malam hari seperti ini. Dari mana asalnya suara itu? Bisik Andi. Matanya melihat memandang ke arah jendela yang tertutup beri. Guntur menggeleng. Entahlah, tapi sebaiknya kita tidak membuka tirai atau pintu. Suara-suara itu semakin keras dan mendekat. Kini mereka bisa mendengar suara langkah kaki berat yang seolah mengelilingi pos satpam. Sekali terdengar suara ketukan di jendela, membuat Guntur dan Andi terdengar suara anak kecil dari luar memohon dengan nada yang menyayat hati. Andi hampir bergerak untuk membuka pintu, tapi Guntur menahannya. Jangan, itu mungkin jebakan. Suara-suara itu terus berlanjut. Kadang terdengar memohon, kadang mengencang. Guntur dan Andi duduk dengan tegang di pos satpam, berharap suara-suara itu akan berhenti. Tapi gangguan itu tidak kunjung selesai. Mereka tahu bahwa malam masih panjang dan entah apa lagi yang akan mereka hadapi sebelum fajar menyising. Setelah malam yang mencekam itu, Guntur dan Andi memutuskan untuk tetap bekerja, namun dengan strategi baru. Mereka sepakat untuk tidak lagi berkeliling gedung dan lebih banyak mengawasi dari pos satpam melalui kamera CCTV. Malam berikutnya, mereka duduk dengan tegang di depan monitor CCTV, mengawasi setiap sudut pabrik. Selama beberapa jam, semua tampak normal dan tenang. Namun sekitar pukul 2 pagi, sesuatu mulai terjadi pada layar monitor yang menampilkan koridor utama tiba-tiba berkedip-kedip. Ketika gambar kembali normal, Guntur dan Andi terkesiap melihat apa yang tertangkap pada kamera. Di koridor yang seharusnya kosong, terlihat sosok-sosok wanita berpakaian putih panjang dengan rambut hitam yang menutupi wajahnya. Sosok itu berjalan perlahan menyusuri koridor. Gerakannya tidak wajar, seperti melayang beberapa sentimeter di atas lantai. Apa itu? Andi berbisik, matanya terpaku pada layar. Guntur tidak menjawab, dia sibuk mengecek kamera-kamera lain. Di kamera yang menampilkan ruang produksi, mereka melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak cepat di antara mesin-mesin. Di kamera lain yang mengarah ke tangga darurat, terlihat sosok tinggi besar yang naik dengan gerakan tidak natural. Kepalanya menoleh langsung ke arah kamera dengan mata merah menyala. Tiba-tiba semua kamera CCTV berkedip-kedip bersama. Ketika gambar kembali, Guntur dan Andi terkejut melihat semua sosok aneh tadi kini menghadap langsung ke kamera, seolah-olah menatap mereka. Mereka tahu kita mengawasi. Andi tergagap, wajahnya pucat pasi. Belum pulih dari ketakutan, mereka tiba-tiba mendengar suara ketukan keras di pintu pos satpam. Guntur dan Andi membeku di tempat mereka. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini disertai suara sentak yang memanggil nama mereka. Dengan tangan gemetar, Guntur memeriksa kamera yang mengarah ke pintu pos satpam. Layar monitor itu menunjukkan tidak ada siapa-siapa di sana, tapi ketukan itu dan panggilan itu terus berlanjut. Guntur dan Andi saling pandang dengan ngeri, menyadari bahwa keputusan mereka untuk tetap di pos satpam mungkin tidak sepenuhnya aman. Mereka kini terjebak dikelilingi oleh entitas-entitas supernatural yang tertangkap kamera CCTV tanpa tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Di tengah ketegangan yang mereka alami, Guntur dan Andi tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh. Layar CCTV yang mengarah ke pabrik. Sebuah truk besar tampak berhenti di depan gerbang. Itu tidak mungkin, kan? Andi berkata dengan suara gemetar. Tidak ada pengiriman yang dijadwalkan pada malam
Hari ini Guntur mengangguk, matanya terpaku pada layar mereka, melihat sosok truk. Bahkan mulai kamera CCTV mereka bisa melihat wajah sopir itu tampak pucat dan ketakutan. Sopir itu melambai-lambai panik ke arah mereka. Andi ragu-ragu, tapi bagaimana jika ini jebakan? Sepertinya suara aneh itu yang kita dengar sebelumnya. Namun melihat keadaan sopir yang tampak sangat ketakutan, Guntur merasa kita harus memeriksanya, mungkin dia dalam bahaya. Dengan hati-hati Guntur dan Andi keluar dari pos satpam. Mereka berjalan perlahan menuju gerbang senter, dari tangannya dan mata waspada ke seliling. Namun saat mereka tiba di gerbang, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka terkejut. Tidak ada truk, tidak ada sopir. Gerbang tetap terkunci seperti biasanya. Tapi kita melihatnya di CCTV. Andi berseru, matanya liar memandang sekeliling. Guntur menelan ludah. Ayo kita kembali ke pos saja. Sekarang juga mereka bergegas kembali ke pos satpam, jantungnya berdebar kencang. Sesampainya di sana mereka memeriksa rekaman CCTV, namun apa yang mereka lihat di rekaman membuat darah mereka seolah membeku. Rekaman itu menunjukkan gerbang yang kosong sepanjang malam. Tidak ada truk, tidak ada sopir, seolah-olah apa yang baru saja mereka lihat tidak pernah terjadi. Guntur dan Andi saling pandang dengan wajah pucat. Mereka mempertanyakan apa yang nyata dan apa yang tidak di pabrik ini. Apakah mereka baru saja menyaksikan penampakan, atau apakah ada sesuatu yang lebih mengerikan yang sedang mempermainkan pikiran mereka? Malam masih panjang dan mereka tahu bahwa misteri pabrik ini masih jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Guntur dan Andi mulai membereskan barang-barang mereka. Lega karena shift malam yang mencekam itu hampir berakhir ketika mereka melirik ke monitor CCTV untuk memeriksa terakhir. Mereka terkejut melihat pemandangan yang familiar. Guntur lihat Andi berseru, menunjukkan ke layar. Di sana mereka melihat truk yang sama seperti yang mereka lihat sebelumnya, dengan sopir yang tampak identik. Guntur mengucuk matanya, tidak percaya dengan apa yang dia lihat ini. Ini tidak mungkin kan? Mereka melihat sopir itu turun dari truk dan memberi isyarat agar gerbang dibuka. Kali ini mereka bisa melihat wajahnya dengan jelas, tampak normal. Tidak pucat atau ketakutan seperti penampakan sebelumnya. Dengan ragu-ragu Guntur dan Andi memutuskan untuk menghampiri gerbang. Kali ini saat mereka tiba di sana, truk dan sopirnya masih ada, tidak seperti sebelumnya. Selamat pagi Pak, sapa Guntur dengan suara sedikit gemetar. Bisa kami bantu? Sopir itu tersenyum ramah. Pagi Pak, saya mau mengantar bahan-bahan untuk pabrik. Bisa tolong Bu? Andi masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Memberanikan diri bertanya, Pak maaf tapi apa Bapak tadi malam juga ke sini sekitar jam 2 pagi? Sopir itu mengerutkan dahi tampak bingung. Loh, kan ini saya baru sampai. Tadi malam saja saya masih di perjalanan. Baru tiba di kota ini sekitar jam 4 pagi. Guntur dan Andi saling pandang shock dengan jawaban sopir itu. Mereka tidak tahu. Oh begitu ya Pak. Guntur akhirnya berkata, berusaha menyembunyikan. Maaf kami salah orang mungkin Pak. Mari saya bukakan gerbangnya. Saat Guntur membuka gerbang dan truk mulai masuk ke pabrik, Andi berbisik pada apa yang sebenarnya terjadi di sini. Guntur, apa yang kita lihat tadi malam itu? Guntur mengelengkan kepala. Aku tidak tahu, Andi. Tapi satu hal yang pasti, pabrik ini menyimpan lebih banyak misteri dari yang kita kira. Saat shift mereka berakhir dan matahari mulai terbit, Guntur dan Andi meninggalkan pabrik dengan perasaan campur aduk. Lega karena malam telah berakhir, tapi juga cemas memikirkan apa yang akan mereka hadapi di shift. Cerita tamat. Jika kalian memiliki cerita yang lebih menarik, bisa kirimkan ke email kita. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan subscribe untuk membantu saya terus bercerita di channel ini. Terima kasih.